race gonna be? Downhill racers in the prefecture. We'll race against the best. Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Dan di video kali ini aku mau nge-review film yang berjudul Inisial D, di mana film ini bercerita tentang Takumi Fujiwara, seorang anak penjual tahu yang harus menggantikan ayahnya untuk mengantarkan pesanan tahu di pegunungan Akina. Dia menggunakan mobil AE86 milik ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Takumi yang mulai terbiasa dengan lintasan di pegunungan Akina membuatnya menjadi seorang dewa balap. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Film diawali di mana Takumi ditugaskan untuk mengantarkan pesanan tahu ke pegunungan Akina. Dan Takumi mempunyai seorang sahabat yang bernama Itsuki. Di sini Itsuki sangat antusias dengan cita-citanya yang ingin menjadi seorang pembalap. Saat Itsuki tengah asik membual, lewatlah Natsuki, teman sekolah Takumi. Setelah pulang sekolah, Takumi bekerja paruh waktu di SPBU milik ayah Itsuki. Saat tengah bekerja, datang seorang pelanggan yang mencari dewa balap Gunung Akina dan berniat menantangnya. Orang itu mengira ayah Itsuki lah sang dewa balap itu, dan orang itu adalah Nakasato dari Night Kids. Dengan sombongnya, Itsuki mengatakan kalau dirinya lah dewa balap itu, walaupun ayahnya sudah menyanggahnya. Sebelum Nakasato pergi, dia mengatakan akan tetap menunggu di Gunung Akina malam itu juga. Malamnya Nakasato yang menunggu tidak sendirian. Di sana juga ada tim lain yang bernama Red Sun dan dipimpin sama seseorang yang bernama Ryosuke. Sampai akhirnya dewa balap itu pun tiba. Tentu saja yang datang bukanlah dewa balap sesungguhnya, tapi dialah Itsuki dengan kostum balapnya. Dan dia berlagak sombong ingin mempercepat balapan karena dia ingin mengantar Takumi yang datang bersamanya. Balapan pun akhirnya dimulai, di mana Ryosuke mendampingi Nakasato yang memperhatikan teknik Nakasato saat balapan. Berbeda dengan Takumi yang mendampingi Itsuki. Karena Itsuki yang amatiran, nyawa mereka hampir melayang, tapi untungnya mereka masih bisa pulang dengan selamat. Di sisi lain, Ryosuke yang bersama Nakasato memberinya saran, karena Nakasato saat mengambil tikungan, dia melakukannya dengan tidak mulus. Saat perjalanan pulang, Nakasato dikejutkan dengan mobil AE86 di belakangnya yang berhasil mengalahkannya. Esok harinya Nakasato datang ke SPBU untuk menanyakan siapa pengendara mobil AE86 itu. Karena Nakasato hanya bisa melihat nama toko tahu di mobilnya itu. Dan Nakasato berniat ingin menantangnya Sabtu malam dan menunggunya di Gunung Akina. Itsuki dan ayahnya langsung menatap curiga ke Takumi, tapi Takumi menyangkalnya. Kemudian ayah Itsuki memperlihatkan foto di masa lalu di mana ayah Takumi dulunya seorang pembalap. Tanpa berlama-lama, Itsuki langsung menemui ayah Takumi dan memintanya untuk balapan hanya sekedar bersenang-senang. Tapi ayah Takumi menolaknya. Saat pulang bekerja, Takumi pergi bersama Natsuki. Di sini Natsuki mengajak Takumi pergi ke pantai dan meminta Takumi menjemputnya di stasiun pada hari Minggu.
Saat Takumi bertanya ke ayahnya, ternyata mobilnya akan dipakai untuk menghadiri acara makan bersama perkumpulan para pedagang pasar. Ayah Itsuki yang penasaran kemudian menemui ayah Takumi dan mengajaknya ke klub untuk menanyakan apakah ayah Takumi yang mengalahkan GTR milik Nagasato di Gunung Akina. Tapi ayah Takumi menyangkalnya dan dia mengatakan kalau yang mengalahkan GTR itu adalah Takumi. Karena selama ini Takumilah yang mengantarkan tahu melewati Gunung Akina. Dan dengan sengaja ayah Takumi melatih Takumi secara bertahap sampai akhirnya Takumi berhasil mengitari Gunung Akina dengan kecepatan stabil. Ryosuke yang datang menemui ayah Takumi mencoba untuk menantangnya dengan membahas kehidupan masa lalu ayah Takumi. Tapi tantangan itu ditolak sama ayah Takumi. Ayah Takumi yang mengetahui kalau Takumi ingin memakai mobilnya langsung menyuruh Takumi pergi ke Gunung Akina untuk melawan GTR itu. Jika menang, Takumi diizinkan memakai mobilnya dengan tangki bensin terisi penuh. Tanpa berpikir lagi, Takumi langsung pergi ke Gunung Akina. Di Gunung Akina, Itsuki datang menggunakan mobil ayahnya untuk menantang Nagasato. Dan tentu saja tantangan itu langsung ditolak sama Nagasato. Sampai akhirnya AE86 yang ditunggu-tunggu datang, di mana Itsuki yang melihat kedatangan Takumi merasa terkejut dan tidak menyangka kalau selama ini pengendara AE86 adalah Takumi. Ditambah lagi kalau Takumi berkata kalau dia pernah mengalahkan GTR milik Nagasato. Balapan antara AE86 milik Takumi dan GTR milik Nagasato pun dimulai. Di awal balapan, Nagasato memimpin, tapi saat tikungan tajam, Takumi berhasil mengalahkan Nagasato. Ryosuke yang mengetahui teknik Takumi yang memanfaatkan parit saat menikung berniat menantang Takumi. Tapi Takumi mengatakan kalau dia balapan karena disuruh ayahnya. Esoknya sesuai janji ayahnya, Takumi pun akhirnya pergi ke pantai bersama Natsuki. Dan saat pulang, Takumi mendapatkan kecupan manis dari Natsuki yang membuatnya berbunga-bunga, bahkan sampai terbawa saat Takumi bekerja pada waktu di SPBU. Malam harinya, Itsuki mengajak Takumi untuk mengajarinya melintasi Gunung Akina. Saat berkendara, mereka dikejutkan dengan sebuah mobil yang sengaja menabraknya dari belakang. Tidak sampai di situ, orang itu sengaja ingin melukai Takumi dan juga Itsuki. Takumi yang diperlakukan buruk sama orang itu langsung mengambil alih kemudi dan mulai memacu kecepatan yang membuat Itsuki ketakutan. Sampai akhirnya Takumi berhasil mendekati mobil itu. Bahkan karena panik, mobil itu mengalami kecelakaan. Dan setelah kejadian itu, Itsuki mengalami mabuk sampai berhari-hari. Bahkan ayah Itsuki merasa keheranan saat mengetahui Takumi berhasil mengalahkan seorang pembalap profesional hanya menggunakan mobil AE86 milik Itsuki. Karena mobil Itsuki berbeda dengan mobil ayah Takumi. Karena mobil milik ayah Takumi perlu membutuhkan waktu 1 bulan hanya untuk mencari suspensi yang tepat. Natsuki yang menemui Takumi memberi semangat kalau Takumi cocok dengan dunia balap. Karena hal itu, Takumi kemudian menemui Ryosuke untuk menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencari suspensi yang tepat. Ryosuke kemudian menjelaskan
kalau dia butuh waktu 6 bulan untuk hal itu. Jadi menurut Ryosuke, kalau ayah Takumi sangatlah hebat. Hingga akhirnya Takumi memutuskan akan balapan dengan Ryosuke 3 minggu ke depan sambil menunggu Ryosuke selesai menyetel ulang mobil miliknya. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Takumi diusik sama Kyoichi, ketua dari tim Emperor. Dia mencoba memprovokasi Takumi dan membuat mobil Takumi rusak. Takumi yang hanya terdiam dengan kerusakan mobil yang dia alami, sampai akhirnya Ryosuke dan timnya datang dan mendekati Takumi. Tidak hanya itu, Kyoichi dan anak buahnya yang pernah dikalahkan Takumi juga menghampirinya. Bahkan mereka menghina Takumi. Ryosuke yang melihatnya tidak tinggal diam, dia kemudian menantang Kyoichi yang pernah Ryosuke kalahkan. Esok harinya, ayah Takumi yang melihat mobilnya rusak hanya terdiam dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ryosuke memberitahu ke Takumi kalau dia mengajak Kyoichi di balapan mereka berdua. Ryosuke juga berniat meminjamkan mobil lainnya ke Takumi saat balapan nanti. Tapi Takumi menolaknya karena dia hanya ingin menyetir mobil miliknya sendiri. Esoknya, Takumi diberitahu ayahnya kalau Natsuki pergi menemui ibunya selama 2 minggu. Mendengar kabar itu membuat Takumi menjadi semakin galau. Di sisi lain, ternyata secara diam-diam ayah Takumi dan teman-temannya mulai memperbaiki AE86 agar Takumi bisa balapan melawan Ryosuke dan juga Kyoichi. Di SPBU, saat Itsuki sedang mencari keberadaan ayahnya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan ayah Itsuki yang sudah mabuk darat karena ulah ayah Takumi yang mengajaknya mengitari Gunung Akina dengan mobil AE86 yang telah diperbaiki. Dengan mengendarai AE86, ayah Takumi mulai mengajari teknik baru sambil mengitari Gunung Akina. Di sisi lain, Itsuki yang tengah pergi bersama Mia, salah satu karyawan SPBU ayahnya. Tidak sengaja, Itsuki melihat Natsuki yang keluar dari hotel bersama dengan seorang om-om. Tanpa berlama-lama, Itsuki kemudian memberitahu ke Takumi apa yang dia lihat. Tapi Takumi merasa tidak terima dan berakhir dengan perkelahian di antara mereka. Ryosuke dan Nakasato datang menemui Takumi dan mengajaknya pergi ke lokasi balapan. Tapi saat dalam perjalanan, Takumi tidak sengaja melihat Natsuki dan tanpa berpikir panjang, Takumi langsung mengejar Natsuki dan meninggalkan teman-temannya. Tapi usaha Takumi gagal dan dia kehilangan jejak Natsuki. Takumi kemudian berinisiatif menghubungi Natsuki, tapi Natsuki berkata kalau dia lagi di kampung halamannya dan akan kembali malam ini juga. Takumi pun kemudian memberitahu kalau dia akan balapan di Gunung Akina dan setelah selesai balapan, Takumi akan menemui Natsuki. Dan ternyata Natsuki tengah berkencan dengan om-om dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan om-om itu dan lebih memilih Takumi. Di sisi lain, Kyoichi dari tim Emperor mempersiapkan diri dengan matang karena dia tidak ingin kalah 2 kali melawan Ryosuke. Sampai akhirnya Takumi datang dengan mobil AE86 miliknya. Nagasato kemudian menghampiri Takumi dan memasangkan alat komunikasi karena Ryosuke ingin bicara dengannya. Setelah terpasang, Ryosuke memberitahu ke Takumi kalau pembalap profesional juga mempunyai kelemahan masing-masing. Tapi Takumi dengan optimis kalau dia bakal memenangkan balapan.
Akhirnya balapan antara mereka bertiga pun dimulai. Mereka bertiga mengawali balapan dengan sengit dari satu tikungan ke tikungan yang lain. Sampai akhirnya saat tikungan tajam, Takumi dan Ryosuke berhasil memotong Kyoichi. Di tengah-tengah balapan, tiba-tiba ada mobil yang mengarah ke arah mereka. Tapi Kyoichi tidak mengindahkan peringatan itu dan memaksa untuk melaju lebih cepat, dan kecelakaan tidak bisa dihindari. Berbeda dengan Ryosuke dan Takumi, mereka masih melanjutkan balapan. Dan saat Ryosuke merasa Takumi sudah mencapai batas, Ryosuke berhasil mendahului Takumi. Tapi karena Takumi telah belajar dengan ayahnya dan ayahnya berkata untuk mengabaikan balapannya dan Takumi harus mengalahkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya Takumi berhasil mengalahkan Ryosuke dan memenangkan balapan yang menjadikannya dewa balap di Gunung Akina. Ryosuke yang mengakui kekalahannya berencana untuk membentuk tim balap baru dan menginginkan Takumi agar mau bergabung dengan timnya. Takumi yang berjanji ingin menemui Natsuki tidak sengaja melihat Natsuki tengah berduaan dengan Om-Om, dan karena kejadian itu tentu saja membuat Takumi kecewa dan patah hati. Dia pergi meninggalkan Natsuki. Natsuki yang melihat Takumi mencoba untuk mengejarnya, tapi semua sudah terlambat. Takumi yang tengah patah hati kemudian memutuskan untuk menelepon Itsuki dan meminta maaf. Dan Takumi juga menelepon Ryosuke dan memutuskan untuk bergabung dengan tim baru Ryosuke. Dan film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita film Inisial D versi Mantengin Film. Dan untuk kalian yang suka dengan alur film dari channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.